Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Mintohari dan teman-teman PPG PGSD kelas A. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang memaknai ragam kerangka strategi dalam pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dinagita Oktariadri Azahro dengan NIM 2400103912027011. Dan kemudian ada teman saya Desi Nurhayati, NIM 2400103912027012. Kemudian ada Devi Ekaning Ririn dengan NIM 2400103912027013. Kemudian Dita Yudi Ariyanti NIM 2400103912027014 dan Alicia Dwi Febriani NIM 2400103912027015. Di sini kami akan membahas tentang strategi dalam pembelajaran yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembelajaran yang berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive teaching. Dan yang ketiga, pembelajaran yang sesuai level atau teaching at the right level. Kemudian kami juga akan membahas tentang penerapan kerangka strategi dalam perencanaan pembelajaran yang terbagi menjadi 2, yaitu perencanaan pembelajaran serta rencana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran yang berdiferensiasi atau developmentally appropriate practice, dan selanjutnya akan disebut DAP. Pengertian DAP sendiri yaitu seperangkat kerangka kerja atau filosofi atau pendekatan dalam pengembangan anak yang berpusat pada peserta didik. Menurut Haspari, Aryati, dan Widyasari pada tahun 2015, pada DAP ini, penerapannya memposisikan anak sebagai pemegang peranan utama dalam proses pembelajaran. Maksudnya, kegiatan yang akan dan sedang dilakukan itu bertujuan untuk mewadahi gagasan anak, memberikan banyak kesempatan untuk anak aktif bergerak dan bertanya, serta menjelajah dan mencoba. Pada pendekatan ini, media pembelajaran juga disesuaikan dengan karakter perkembangan anak usia prasekolah yang masih berada pada tahap pra-operasional, yang artinya saat itu anak membutuhkan benda konkret dan lingkungan. Menurut Bredekam dalam Ilviandra 2011 menyatakan bahwa perkembangan anak merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan semua indera secara aktif, bahkan terkadang melahirkan berbagai teka-teki dan spekulasi. Oleh karena itu, tidak dipungkiri bahwa terdapat berbagai sudut pandang dalam menjelaskan dinamika perkembangan dan belajar anak. Selanjutnya, pada DAP ini terdapat miskonsepsi yang sering terjadi, yaitu karena kekeliruan dalam memaknainya. Jadi beberapa kesalahpahaman itu bersumber dari kedangkalan pengetahuan mengenai perkembangan anak dan kecenderungan menyederhanakan perilaku anak yang kompleks. Menurut Geswitki dalam Ilviandra 2011, terdapat beberapa miskonsepsi mengenai penerapan pendekatan DAP. Salah satunya yaitu pendekatan DAP ini membuat proses pembelajaran tidak optimal, yang mana guru yang menerapkan DAP ini dianggap melakukan pengajaran secara minimal, bahkan tidak ada sama sekali. Sekali lagi, kekeliruan ini disebabkan oleh keterbatasan sudut pandang orang yang mengemukakan bahwa guru cukup melakukan pengarahan dan pengendalian. Selain itu, untuk ciri-ciri dari DAP sendiri, guru menyelaraskan tindakan pendidikannya, menciptakan pengalaman belajar yang responsif, kemudian juga memanfaatkan individualitas anak dan pengetahuan mereka sendiri, menetapkan tujuan berdasarkan tingkat perkembangan setiap anak, serta mendukung setiap anak agar mencapai tujuannya. Selain itu, kegiatan belajar menyajikan materi belajar bersifat konkret dan konseptual. Lalu, rencana pembelajaran disusun berdasarkan hasil observasi dan pengukuran secara berkelanjutan mengenai aktivitas anak, minat,
kebutuhan, dan tingkat keterlibatan. Di DAP ini, guru juga berperan sebagai fasilitator yang memberikan dorongan kepada anak untuk mencari tantangan baru dalam rangka mengembangkan perasaan mampu dan kendali diri. Kemudian, guru juga berbicara satu persatu dengan anak, sehingga memfasilitasi interaksi verbal dan menyajikan pengalaman belajar bahasa secara terstruktur. Serta program belajarnya itu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan anak, yang mana tidak memaksakan sistem yang dikembangkan oleh guru. Kemudian yang kedua, terdapat pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive teaching, yang biasa disingkat CRT, yaitu suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran CRT ini merupakan model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi peserta didik, namun juga membantu peserta didik menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Menurut Latzenbilling 1995, terdapat 3 proposisi pendidikan CRT, yaitu yang pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademis. Kemudian, mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya atau cultural competence. Serta yang ketiga, peserta didik membangun kesadaran kritis atau critical consciousness sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Kemudian, dalam pandangan Greer dan kawan-kawan pada tahun 2009, setidaknya ada 5 panduan atau prinsip aplikasi pendidikan CRT, yaitu yang pertama, pentingnya budaya, kemudian pengetahuan terbentuk sebagai bagian dari konstruksi sosial, yang ketiga, inklusivitas budaya, lalu prestasi akademis tidak terbatas pada dimensi intelektual, serta keseimbangan dan keterpaduan antara kesatuan dan keragaman. Di Indonesia sendiri yang merupakan negara kepulauan dengan sejuta budaya serta kondisi alam yang beraneka ragam membuat masyarakat Indonesia itu memiliki pengalaman yang beragam pula dalam menjalani kesehariannya. Oleh karena itu, sudah semestinya pendidikan di negeri ini bisa merangkul seluruh keragaman dengan memberikan pendidikan yang adil kepada setiap peserta didik. Adil pada konteks ini adalah dengan memberikan pendidikan sesuai dengan haknya melalui proses pembelajaran yang tanggap budaya. Selanjutnya, prinsip aplikasi pembelajaran yang tanggap budaya atau culturally responsive teaching atau biasa disebut CRT, yaitu prinsipnya yang pertama menyelaraskan tindakan, kemudian menciptakan pengalaman belajar yang responsif, juga memanfaatkan individualitas anak, menetapkan tujuan berdasarkan tingkat perkembangan setiap anak, serta mendukung setiap anak agar mencapai tujuannya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, empati dan peduli. Kemudian yang kedua, mengenali budaya lain. Kemudian merefleksikan keyakinan terhadap orang-orang dari budaya lain. Lalu merefleksikan kerangka acuan budaya sendiri, serta mengenali peserta didik dan memberikan contoh nyata, membuat kesepakatan kelas, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman. Selanjutnya yang ketiga, terdapat pembelajaran yang sesuai level atau teaching at the right level atau biasa disingkat sebagai TAL. Pengertian TAL sendiri yaitu merupakan pendekatan pedagogis yang memperhatikan persamaan level kemampuan berdasarkan evaluasi dan mengacu pada tingkat kemampuan peserta didik. TAL ini memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung dengan cepat, tanpa memandang usia atau kelas. Pengajaran dimulai pada tingkat anak. Inilah yang dimaksud dengan mengajar pada tingkat yang sesuai, yaitu fokusnya untuk membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selanjutnya, dalam TAL itu terdapat tingkat pembelajaran. Dibagi menjadi 4 level, yaitu yang pertama, pemahaman kognitif, yang kedua, kompetensi dasar, level 3, menguasai dasar-dasar, serta level 4, melampaui dasar-dasar.
Ciri-cirinya yaitu yang pertama, penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta yang kedua, pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Cara menggunakan capaian pembelajaran sendiri itu menggunakan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pencapaian peserta didik, yaitu tentang kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar yang sesuai dengan fase perkembangan anak. Cara tersebut dapat dijabarkan seperti ciptakan lingkungan yang penuh perhatian, saling peduli, terbuka, dan nyaman untuk belajar. Kemudian tumbuhkan hubungan yang positif dan konsisten dalam anak-anak. Kemudian juga menciptakan kebiasaan saling menghargai dalam ruang kelas, sehingga anak itu juga belajar untuk menghormati dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada dan mampu menghargai kelebihan-kelebihan setiap orang. Kemudian, anak juga diberikan kesempatan untuk bermain bersama, mengajarkan tugas dalam kelompok kecil, juga diberi kesempatan untuk berbicara dengan teman-temannya atau orang dewasa. Melalui hal-hal tersebut, anak belajar bahwa kelebihan dan minatnya itu berpengaruh terhadap kelompoknya. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu penerapan kerangka strategi dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya target pembelajaran yang sesuai dengan jenjang, kemampuan, serta kesiapan peserta didik di kelas. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, serta perkembangan fisik secara perkembangan fisik maupun psikologis peserta didik. Secara umum, RPP itu dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana pembelajaran yang memberi arahan bagi guru, materi apa saja yang akan diajarkan, dan bagaimana mengajarkannya. Definisi ini menunjukkan bahwa unsur yang harus ada dalam suatu lesson plan adalah materi pelajaran yang harus dikuasai dan bagaimana pembelajaran untuk mencapai materi tersebut akan dirancang, dikelola, dan dievaluasi keberhasilannya. Sebelum dibuat RPP, kita harus memperhatikan SK dan KD, kemudian silabus, lalu baru bisa membuat RPP. Kemudian yang kedua, rencana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Rencana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik itu RPP disusun untuk setiap target pembelajaran yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Jadi guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Menurut Harmer pada tahun 2001 itu, rancangan pembelajaran yang baik memiliki dua ciri utama. Yang pertama yaitu keselarasan atau coherence, kemudian yang kedua keberagaman atau variety. Keselarasan sendiri atau coherence itu berarti RPP memiliki pola yang logis dan memiliki keterkaitan antar bagian atau antar unsur yang membentuk satu kesatuan. Jadi jika dalam sebuah RPP itu terdapat 3 kegiatan yang berbeda-beda, maka harus ada keterkaitan antara ketiga jenis kegiatan tadi. Atau setidaknya masing-masing kegiatan tersebut itu harus mencapai satu tujuan yang sama. Jika tidak ada keterkaitan antar kegiatan, maka bisa dikatakan bahwa RPP tersebut itu tidak koheren atau tidak selaras. Kemudian RPP juga harus terdapat keberagaman atau variety, yang berarti penggunaan jenis-jenis aktivitas itu berbeda. Jadi suatu drill yang dilakukan secara monoton dalam keseluruhan cakupan waktu untuk satu pertemuan itu sudah pasti akan membuat pelajaran menjadi sangat menjemukan atau bosan. Untuk mencapai suatu kompetensi tertentu itu seringkali diperlukan beberapa aktivitas yang berkesinambungan secara bersama-sama yang membantu siswa untuk memiliki kemampuan yang diinginkan. Kedua ciri yang disebutkan tadi itu sekilas terlihat seperti dua kata berlawanan. Namun dalam kondisi ekstrim, RPP yang sangat selaras atau koheren itu mungkin tidak memenuhi syarat keberagaman karena
keterikatan satu sama yang antar kegiatan itu terkesan kaku. Atau sebaliknya, sebuah RPP yang memuat aktivitas yang sangat beragam itu dapat menjadi kurang koheren karena memungkinkan kecenderungan adanya aktivitas yang tidak terkait satu sama lain. Harmer pada tahun 2001 itu menyarankan untuk dilakukannya suatu kompromi. Jadi, seorang guru itu harus mampu merancang RPP yang memiliki koherensi internal tanpa menghalangi peserta didik untuk melakukan berbagai jenis aktivitas yang bervariasi namun tetap relevan. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, strategi pembelajaran itu adalah cara-cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian, ada 3 macam strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang kedua, tanggap budaya, yang ketiga, pembelajaran yang sesuai level perkembangan anak. Kemudian, dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.